Salam Unity University bersatu dalam perbedaan. Ketemu lagi dengan gua Andres Kawali. Kali ini saya ingin bahas hal yang sangat fenomenal mungkin untuk masyarakat dunia, dan kita mencoba untuk membahas itu supaya terlihat eksistensi aja di dunia internasional. Nah deh, supaya lebih lengkap ya, saya akan berbincang-bincang ringan dengan teman saya yang banyak orang bilang dia ganteng ya, tapi saya ragu ketika disandingkan dengan orang ganteng, karena profesor saya bilang orang ganteng itu cuma dua kemungkinan. Pertama, kalau dia nggak kaya, kedua pasti homo. Jadi gua agak takut. Ya, langsung saja dengan teman gua, silakan. Ya, nama saya Joel Parakatus Pandiangan, umur 21 tahun. Sekarang tinggal ada di Depok, ada di Tugu Tani juga. Udah, itu aja. Depok sama Tugu Tani. Lu juragan kosan atau emang bisnis properti? Juragan kontrakan. Kontrakan. Oh, bisnis kontrakan ya. Iya. Oke. Gimana? Sehat tanpa masker? Sehat walafiat. Ya, jadi nggak ada istilahnya terdeteksi suatu virus apapun ya? Enggak, Bang. Oke, siap. Udah ready belum? Kita mau bahas tentang ini nih, perang dagang. Oh, perang dagang. Aduh, berat ya. Kalau misalnya kita bahas perang-perangan kan kita mesti telanjang dada. Kayak gini-gini ya. Jadi kita mau bahas tentang perang dagang. Waktu anak kecil tuh perang-perangan telanjang dada. Telanjang dada. Kalau gue sih telanjang dada, kalau lu mungkin bawahnya telanjang, ya kan? Nah, kali ini kita mau bahas tentang perang dagang. Kalau kita udah ngomongin perang dagang, pasti ada hubungannya sama dua negara, yaitu kemungkinan negara besar. Negara besar ya, dan orang ya kita cukup tahu lah, Cina dan Amerika gitu ya. Ya. Nah, kalau saya kepo nih, apa sih kekuatan terbesar dari dua negara ini sehingga mereka mendominasi perang dagang itu sendiri gitu? Iya, kalau menurut saya dari segi manapun, Amerika itu dari dulu ya. Amerika dari dulu itu mendominasi. Dari segi manapun juga Amerika tetap mendominasi. Tapi kalau kita lihat Cina. Ya. Cina itu emang gigih aja, gigih. Betul. Ekonomi mereka dibangun dengan baik. Baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dibangun dengan baik, hingga bisa hampir menyamai Amerika. Betul. Ya. Apakah pengaruh sebuah ideologi itu berpengaruh enggak? Apa hanya karena gigih aja, karena memang banyak filosofi Cina, pepatah Cina gitu kan, yang memang mereka punya jiwa kerja keras yang tinggi, atau memang sebuah ideologi? Dalam hal ini kan Cina diklaim sebagai negara komunis, sudah barang pasti dia satu frekuensi dengan negara lain yang kuat juga, dalam hal ini Rusia, sehingga dia itu cepat untuk survive sampai bisa nyaingin level Amerika gitu. Kalau kita bisa lihat dari sisi historicalnya saja, kita belum tahu jawaban pastinya, tapi memang benar negara-negara seperti itu bisa menjadi daya saing tersendiri buat negara Amerika. Kita bisa lihat waktu Cina Uni Soviet dulu kan. Iya. Bukan perang dagang, waktu itu perang dingin, guys. Perang dingin. Rusia mengirimkan kosmonotnya ke bulan, lalu Amerika mengirimkan astronotnya, 3 orang itu. Iya. Mereka berlomba-lomba ingin ke bulan. Siapa yang lebih bagus dalam bidang teknologi. Sekarang juga berlanjut. Cina juga berlanjut dengan perang dagang, ekonomi. Cina ya ekonomi. Oke, Cina ya ekonomi. Berarti karena kekuatan ekonomi Cina bisa menguasai dunia, atau memang karena dari segi persenjataan, dari segi militernya dia juga kuat? Ya, jadi begini, Bang. Oke. Kalau kita lihat Cina itu makin perlahan itu mereka mempersiapkan dirinya jauh ke depan lebih baik. Ya, dari segala bidang. Kita lihat dari sumber daya manusia dulu. Kita ambil contoh dari segi olahraga. Lingkup Asia saja. Asian Game nggak mungkin SEA Games, nggak mungkin Southeast Asia Tenggara, nggak mungkin karena nggak masuk kan. Zaman dulu itu yang kalau kalian bisa lihat, yang menguasai Asian Games itu cuma 2 negara, hanya Jepang dan Cina. Ya, Jepang dan Cina.
kalau bisa dilihat juara itu hanya Jepang dan Cina. Iya. Dari tahun 1970 sampai tahun berapa itu Jepang semua. Setelah Jepang ya Cina. Karena mereka sejak tahun itu kalau Anda bisa lihat tahun itu mereka membina dengan baik anak-anak kecilnya, semua dibina dengan baik semoga sehingga bisa menjadi juara di olahraganya masing-masing. Menurut saya karena pembinaan yang baik dari segi manapun. Kenapa Cina maju ya karena dia selalu istilahnya kompetitor atau mungkin dia takut sama Jepang. Ya kenapa misalnya Israel maju ya karena dia ada ancaman terus dari Timur Tengah gitu. Dan kenapa Indonesia nggak maju? Ya Tuhan aja dia nggak takut gitu. Benar nggak istilahnya gitu? Artinya apa? Cina maju terus karena dia itu memang di zona nggak nyaman. Ya karena dia kan bekas jajahan dari Jepang kan. Iya. Nah. Kalau kita bicara lagi perang dagang, sejauh ini menurut kacamata lu sendiri, mana sih yang menang? Apakah Cina sudah menang, atau justru Amerika yang menang, atau masih sementara perang gitu? Kalau dari kacamata aku sendiri Bang ya, Iya. kita masih belum bisa lihat siapa pemenangnya. Belum bisa lihat. Kalau ada yang bisa memihak ke Cina, wah Cina ini udah menang. Enggak guys. Kita bisa lihat ekonomi Cina maju. Tapi di sana juga mereka masih memakai dolar Bang. Alat tukar mereka masih dolar. Ya toh? Ya intinya ya gini, semaju-majunya masih Amerika masih mendominasi. Iya. Tapi buat bangsa Indonesia sendiri, seolah-olah itu Cina sebagai pemenangnya. Kenapa? Karena memang ekonomi kita saat ini ya dikuasai banyak pos-pos yang memang udah dikuasai sama Cina. Berbanding terbalik dengan Amerika itu sendiri, dari segi ekonomi supportnya Amerika ke Indonesia malah kalah dari Cina gitu loh. Apakah tolak ukurnya itu bahwa Cina menang atau secara global kamu melihat bahwa belum ada pemenang? Itu kita lihat Cina menang karena baru-baru ini. Ya karena Indonesia ya baru-baru ini. Oke. Baru-baru ini ke Cina. Apa sih negara itu Negara itu kan abstrak. Iya. Ya kan? Negara itu abstrak. Kita bisa melihat suatu negara ya siapa itu pemimpinnya seperti apa ya negara itu seperti apa ya kan, maksudnya ya negara kita ini pemimpinnya seperti apa. Oke. Nah itu lu lagi nggak bilang kan bahwa pemimpin kita ini adalah Jokowi yang kental diisukan PKI udah pasti sama Cina, nggak begitu kan? Ya bukan begitu, itu Anda mengasumsikan sendiri saja. Oke. Ya. Tapi opini orang banyak itu ada benarnya juga kalau kita melihat bahwa pembangunan di Indonesia ini marak memang adalah perusahaan-perusahaan Cina. Iya. Tapi juga kita kan tidak mengambil posisi itu salah dan benar ya. Iya. Tapi kan kita hanya melihat artinya ada hubungannya dengan yang namanya perang dagang internasional ini antara Cina dan Amerika. Nah, pertanyaan selanjutnya sekarang, mungkin nggak gitu dominasi Cina terhadap Indonesia ini bakalan berlanjut sekalipun presidennya bukan lagi Jokowi? Mungkin berlanjut apabila presiden bukan Jokowi tapi kebijakan-kebijakan diambil mirip dengan Jokowi. Oke. Kita balik kekuatan Cina dengan Amerika. Siap. Sekarang kita kalau ngikutin berita internasional ini, Cina sudah menghadapi musuh baru, yaitu India. Pertanyaan saya adalah, sejauh yang lu tahu, apa sih yang melatar belakangi sehingga mereka itu berperang? Apakah karena mereka tetanggaan? Apakah karena memang jumlah penduduk mereka hampir mirip? Hampir mirip. Dan juga apakah karena memang personil aktif mereka juga? Kalau misalnya Cina 2 juta, 2 miliar. Enggak. Personal aktif. Oh ya, personal 2 juta. Tentara. Oh ya, tentara ya, bukan penduduk ya. Iya. Sorry. Sekitar 2 jutaan kalau nggak salah 2 Cina, juta. terus India 1,4 kalau nggak salah. Apakah karena faktor itu sehingga mereka itu gengsi-gengsian atau memang ada hal lain gitu dari lu sendiri? Oh, kalau dari saya sendiri, Bang. Ibarat kata itu Cina dan India itu kan dulu teman akrab ya. Oke. Gitu. Ibarat kata Cina dan India itu dulu mereka dari segi manapun sama saja. Oke. Ya. Segi manapun sama saja ya, karena Cina lebih giat aja membangun sumber dari segi apapun. India terlihat ketinggalan.
bagusnya hanya di Bollywood aja. Apalagi bagus. Dan lu sendiri sangat menikmati. Menikmati. Kalau saya sih enggak. Ya. Saya lebih ke Telenovela. Iya. Tapi dari kacamata lu sendiri nih, mungkin nggak sih perang dingin atau bukan perang dingin lagi, udah suhu panas antara India dan Cina kan sudah semakin naik. Mungkin nggak ditunggangi oleh lawannya Cina itu sendiri. Dalam hal ini bisa jadi Amerika gitu. Gini, tadi belum kelar. Oke. Ibarat kata kan India udah jauh ketinggalan dengan Cina kan. Iya. Jadi ibaratnya abang Cina nih, abang Cina. Wis. Ya. Jarang-jarang Cina itu. Abang Cina nih. Amin. Aku India. Wah, abang tiba-tiba udah kaya. Iya. Abang udah Amin. dari segi manapun udah. Aku ngelihatnya, aduh kita dulu teman baik. Ini istilah kasarnya guys ya. Kita teman baik, tiba-tiba abang berperang Iya. dengan Amerika, ya kan? Orang kalau berperang itu kan cari follower, cari pengikut, ya kan? Berkoalisi lah istilahnya ya. Ya, udah tahu. Jadi Amerika otomatis ingin mencari pengikut ya teman lamanya Cina ini. Biar semakin kuat. Biar semakin kuat. Apalagi yang dia lawan ini lah saingan beratnya untuk saat ini. Oke. Makanya bisa jadi India itu bisa jadi di belakangnya nanti Amerika gitu. Iya, India di Bisa belakang jadi. Amerika. Kalau misalnya begitu, kira-kira Sudah jadi, Bang. sudah jadi. Donald Trump itu ke India, satu stadion tuh penuh sampai rumput-rumputnya itu. Oh iya, yang sampai rumah kumuh itu ditutup-tutupin ya. Betul. PMOD itu PMOD, Donald Trump datang dengan istrinya Ivanka Trump, bilang namaste Trump, namaste Trump. Itu sampai segitunya. Saking dia itu sebenarnya minta perlindungan atau memang supaya ancaman secara psikologi buat Cina itu sendiri. Iya. Oke. Kalau misalnya India ini di belakangnya adalah Amerika, mungkin nggak Cina mendapat supporting dari negara lain? Pasti. Dan Pasti dong. kalau itu pasti, kira-kira yang paling mungkin apakah negara yang satu frekuensi Harus. atau Indonesia yang satu frekuensi Oh, satu frekuensi sama Cina dari segi ekonomi malah membantu Cina nanti mungkin nggak gitu? Jadi gini loh. Jadi gini, satu frekuensi dalam di sini tuh istilahnya mungkin ideologi. Ideologi dong. Oke. Ya kan? Kenapa dulu Amerika berperang dengan Rusia? Beda ideologi. Berperang dengan Vietnam, beda ideologi. Berperang dengan sekarang perang dagang, perang biologi juga itu guys. Perang biologi. Covid ini kan perang biologi. Ya ideologi juga. Kemungkinan Bang, pengikutnya Cina ya yang sama dengan ideologi Cina itu sendiri. Iya, dalam hal ini Bisa dilihat. negara nyaris PKI atau ada yang bilang negara PKI. Buat di Indonesia menyebut PKI itu adalah sesuatu hal yang gimana gitu ya. Kurang. Iya. Tapi di Cina, di Korea Utara, Vietnam atau di Rusia itu hal yang biasa aja. Bisa jadi followersnya Cina itu adalah yang satu frekuensi dari segi ideologi. Dari segi ideologi, benar. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira Indonesia nanti Membelok kemana? Oh, Indonesia itu rumahnya itu pintunya selalu terbuka, Bang. Pintunya selalu terbuka. Siapa aja tamu boleh masuk. Oke. Iya. Tapi Indonesia itu jelas-jelas non-blok. Indonesia itu silih berganti. Nggak akan selamanya ikut dia. Nggak akan. Selalu pindah-pindah. Itu Indonesia. Indonesia pada akhirnya itu pindah-pindah. Itu karena memang lebih ke faktor ideologi kita atau faktor pemimpin, siapa yang mimpin? Iya. Ideologi kita itu jelas. Oke. Pancasila. Oke. Ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Agamais. Iya. Siapa agamais? Gus Dur. Oke. Ya kan? Presiden nomor 1 ke Rusia, temannya Fidel Castro, Kuba. Iya. Siapa lagi? Ho Chi Minh. Lalu ada Kim Il Sung. Kita bisa lihat temannya siapa ya, Indonesia seperti itu waktu pada zaman itu. Zamannya Soekarno. Pada zaman Soeharto jelas Amerika. 3 Bapak Habibie. Jerman, Eropa, Iya. jelas. Siapa lagi? Megawati. Gus Dur ya. dulu, Gus Dur agamais jelas Timur Tengah. Iya. Ya. Habis itu Ibu Megawati. Ibu Mega kita masih menerawang ya.
karena lu nggak pro PDI atau gimana? Masa nggak menemukan Abstrak. Ibu Mega itu kiblatnya kemana gitu? Abstrak Bang. Abstrak, Kalau menurut ya. Abang Ibu Mega kiblatnya kemana? Kalau saya lebih cenderung Cina sih. Lebih cenderung Cina ya. Lebih cenderung Cina. Dikarenakan Kalau saya lihat kecenderungan politik PDIP kan memang politik PDIP kan saat ini kan memang cenderung ke Cina gitu. Dan memang PDIP itu adalah Megawati. iya. Artinya nggak mungkin saya mengkorelasikan adalah pilihan politiknya dia saat ini nggak jauh-jauh lah nggak dari jauh-jauh. zaman presiden menurut saya gitu. Iya, nggak jauh-jauh karena setelah Megawati yang ketujuh ya nggak jauh-jauh juga. Oh, yang keenam juga apa ya? Yang keenam Pak tuh SBY. Pak SBY. Bapak SBY itu no enemy, nggak ada lawan, nggak ada keperpihakan. Bagus 10 tahun kepemimpinan Pak SBY itu ekonomi lancar-lancar jaya. Itu Bukan karena bokap lu sama SBY berteman terus di ini gitu, di support bukan. positif gitu ya. Bukan. Emang bagus tuh Bagus. SBY. Cuman Tapi kan zaman SBY nggak se-crowded kayak sekarang, kayak di zaman Jokowi bos. Di SBY kan istilahnya kenapa zaman SBY itu nggak se-crowded zaman sekarang? Karena pemimpin-pemimpin pada zaman itu memang no enemy. Kita lihat saja Barack Obama. Barack Obama itu no enemy. Iya. Pemimpin-pemimpin populis pada zaman itu belum timbul. Iya. Baru pada zaman sekarang pemimpin populis, pemimpin yang kelihatannya merakyat ya, baru timbul pemimpin populis pada zaman sekarang. Tadi argumentasimu seolah-olah sangat SBY banget gitu ya. Iya. SBY. Oke. Prabowo juga boleh. Prabowo juga boleh. Dan yang anehnya itu ya, ini agak melenceng dari topik utama kita. Yang anehnya itu, ini kan sudah berlanjut, boleh kita bahas sekarang. Ya. Ketika teman-teman gereja kita semua itu satu frekuensi ke pilihannya ke Jokowi, lu sendiri tetap pendiriannya untuk milih Prabowo. Kayaknya nggak sendiri deh. Why? Nggak sendiri. Iya, tapi di circle gua, istilahnya teman-teman gereja gua itu yang paling kentara itu bahwa pilihan lu kayak Prabowo itu lu, bro. Lu. Oh. Itu kira-kira kenapa apa? Yang lu lihat. Ini nggak Artinya apa-apa. gini. Ini nggak apa-apa ngomongin seperti itu. Nggak apa-apa, artinya ya. gini. Artinya gini. Prabowo kan masih punya kesempatan untuk diri 2024. Oh, masih ada ya? Masih. Artinya gini. Hal positif apa yang paling lu idamkan, paling lu suka dari sosok Prabowo sehingga istilahnya kompetitor sama Jokowi pun lu tetap milih Prabowo gitu. Ada hal apa dari dibalik? Sebenarnya aku orangnya itu bagaimana ya, nggak terlalu Jokowi bagus. Prabowo bagus, semua bagus aja, cuman lebih cenderung saja mungkin ya, tidak terlalu menjelek-jelekan ini. Iya, betul. Bagus kok pembangunan zaman Jokowi bagus, semua bagus, semua lancar. Tapi kalau lebih spesifik lagi, abang ini masih tetap nanyain ngulik-ngulik saya kayaknya. Iya, maksudnya gini, karena pilpres kan udah dipancing terus. Pilpres kan udah selesai, Prabowo masih punya kesempatan. Iya, memang karena satu pemikiran bahwa Indonesia itu survive kalau dipimpin seorang TNI, atau lebih kayak doktrin itu yang lu percaya atau gimana? Jadi aku tuh nggak suka yang terlalu radikal. Yang radikal. Jadi deradikalisasi itu emang harus ada. Harus nggak ada gitu. Oh, harus ada. Harus ada. Biar difilter gitu ya. Iya, difilter. Kita itu terlalu terbuka. Zaman sekarang terlalu terbuka. Terlalu terbuka. Iya. Berarti lu setuju dong undang-undang ini? Wah, itu undang-undang hukum nih jagonya abang nih. Artinya kan misi utama dari undang-undang haluan ideologi Pancasila. Aku nggak jago tentang itu. Oke. Sebenarnya itu tujuan utamanya untuk memfilter radikalisme gitu. Berarti cuman kan karena orang mikir bahwa Pancasila dirubah jadi seolah-olah itu ditolak banget, padahal tujuannya sebenarnya kayak gitu. Tapi itu oke lah. Itu lah. Abang yang punya. Oke. Nah, kalau kita balik ke ini perang dagang, yang paling kuat jelas Amerika dengan Cina. Untuk saat ini. Kalau misalnya perang biologis, cenderung yang kuat apakah masih mereka? Atau ada negara lain lagi gitu? Masih mereka. Karena perang biologis itu sebenarnya kita nggak tahu siapa yang mulai. Cina
di Wuhan. Apakah percaya Cina yang melakukannya? Atau justru orang lain? Atau malah justru Amerika Amerika yang menempatkan itu di Cina? Hmm. Itu pertanyaan atau pernyataan yang kita semua bertanya-tanya, ini asalnya dari Cina Wuhan atau emang ada pemikiran bahwa Amerika yang menaruh di situ? Karena memang pada dasarnya itu perang biologi, tidak ada negara yang ingin negaranya menjadi tempat percobaannya, nggak mungkin. Itu clue-nya saja. Berarti lu berkesimpulan bahwa percaya adanya virus corona, tapi lu juga meyakini bahwa besar kemungkinan virus corona itu adalah sebuah konspirasi, sebuah buatan tangan manusia, Itu, gitu. Sebuah buatan gitu. Ya kemungkinan Begitu. 50-50. Karena memang saat ini itu masyarakat Indonesia ya. Manusia udah pinter kok, udah bisa Iya. buat apa saja. Sekarang itu masyarakat Indonesia percaya bahwa memang virus corona ada. Mm-mm. Tapi mereka juga meyakini ya bahwa virus corona itu adalah sebuah buatan gitu loh. Banyak yang percaya seperti itu. Apakah lu juga sempat pemikiran? Sempat berpikiran seperti Sempat. itu. Ya karena ya memang kok tiba-tiba aja gitu loh. Oke. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba wah corona. Tapi nggak tiba-tiba sih sebenarnya, karena kan dari film-film sebelumnya itu sudah menceritakan bahwa ada sebuah senjata kimia, bukan senjata kimia, senjata biologi yang bisa membuat dunia ini bergetar istilahnya gitu. Film-film yang dibuat oleh Amerika. Iya. Ya berpemikiran sendiri, kita bersimpulan sendiri. Ya cuman masalahnya sekarang adalah sebuah tanda tanya yang bikin film Amerika tapi asal muasalnya dari Cina, dan yang sembuh duluan Cina, yang jual obatnya Cina. Kayak gitu ya. Oke. Itu Anda menyimpulkan sendiri siapa yang mulai. Oke. Dua negara itu saja. Dua negara itu saja. Oke. Oke, berarti abang dari tadi pengen siaran ya? Iya, pengen siap. Pengen siaran, pengen, ngin. Apa sih? Gue kalau kayak gitu ya gimana ya? Gue malu sama anak cucu gue nanti. Oke. Tapi ngen boleh juga, kayak udah kayak tukul arwana ya. Itu emang. Oke. Mungkin terinspirasi dari sana. Oke. Ya mungkin kurang lebih itu pembahasan kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami di sini tujuannya hanya sebatas mengasah pikiran kami, mengasah ilmu supaya otak terus bekerja di masa pandemi ini. Siap. Daripada kita tidur terus, pada akhirnya nanti Bener banget, kita harus. lemah gitu ya. Benar. Jadi kita berusaha untuk tetap berpikir, dan hasil berpikir kami ya kurang lebih ini. Ya. Kalau misalnya ada yang salah mohon maaf ya. Kalau misalnya ada yang kurang mohon ditambahkan. Kalau ada yang salah mungkin tulis di komen ya, benar. Iya, betul. Jangan lupa like and subscribe. Iya. Kalau misalnya buat teman-teman cewek mau lagi saya punya tamu yang ganteng keren, ya mohon share aja ya. Share aja tamunya Biar siapa. kita bisa ngobrol lagi ke depannya ya kan. Mungkin teman-teman bosan kan lihat yang agak gelap apa gimana nih. Ada yang Sama-sama gelap. ya paling kurang lebih itu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Gua Andreas. Gua Joel. Oke. Baiklah, hukum ditegakkan sampai langit akan runtuh. Bye. Bye.